tidak ada yang menyimpang. Cuma karena setelah itu, setelah di tahun 1400-an baru ada imigran yang datang ke daerah kita, yaitu ke Jawa, seperti penyebar agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Pendatang semua. Sejak berabad-abad yang lalu. Sebelum datangnya Islam, ada juga yaitu Hindu dan Buddha. Dan sebelum Hindu dan Buddha pun juga masih sudah ada yang namanya agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini kalau kita menyebutnya adalah ajaran dari Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Toyo. Taya ini tidak lain adalah bahasa yang disebut kosong. Nah, Taya ini adalah diambil dari kata kosong. Nah, itu. Apa itu Taya? Dan Taya ini adalah nama dari Tan Kinoyo Ngopo. Tan Keno Kinoyo Ngopo. Artinya bahwa yang namanya Sang Hyang Taya ini tidak dapat dipandang dengan kasat mata, tidak bisa didekati, tidak bisa dipegang, kan begitu. Artinya tidak bisa diangan-angan, tak bisa dibayangkan, nah gitu. Dan Tan Kinoyo Ngopo. Bahkan agama tersebut yang Kapitayan tadi, agama tadi selain untuk memberi kita ketentraman, juga sebagai untuk mensucikan diri kita. Artinya untuk mempersatukan diri kita. Artinya kita bisa mewujudkan manunggaling kawula Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan ajaran Jawa atau kejawen ini adalah sebutan dari orang Jawa dulu. Kita lebih enaknya nyebut ajaran Kapitayan. Ajaran Kapitayan. Dan ini sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan baru diakui di zaman Pakubuwono ketiga. Ini kok tambah sami kali agama ya? Sama mas, sebetulnya sama. Mereka sudah hidup beragama atau berkesatuan waktu itu. Dan ajaran-ajarannya juga tidak ada yang menyimpang. Tidak ada yang menyimpang. Cuma karena setelah itu, setelah di tahun 1400-1400an baru ada imigran yang datang ke daerah kita, yaitu ke Jawa, seperti penyebar agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Pendatang semua. Sejak berabad-abad yang lalu. Sebelum datangnya Islam, ada juga yaitu Hindu dan Buddha. Dan sebelum Hindu dan Buddha pun juga masih sudah ada yang namanya agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini
kalau kita menyebutnya adalah ajaran-ajaran dari Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Toyo. Taya ini tidak lain adalah bahasa yang disebut kosong. Nah, Toya Taya ini adalah diambil dari kata kosong. Nah, itu. Apa itu Taya? Dan Taya ini adalah nama dari Tan Kinoyo Ngopo. Tan Keno Kinoyo Ngopo. Artinya bahwa yang namanya Sang Hyang Toya ini tidak dapat dipandang dengan kasat mata, tidak bisa didekati, tidak bisa dipegang, kan begitu. Artinya tidak bisa diangan-angan, Tak bisa dibayangkan. tak bisa dibayangkan, nah gitu. Dan Tan Kinoyo Ngopo. Bahkan agama tersebut yang Kapitayan tadi, agama tadi selain untuk memberi kita ketentraman, juga sebagai untuk mensucikan diri kita. Artinya untuk mempersatukan diri kita. Artinya kita bisa mewujudkan manunggaling kawula Gusti. Zaman itu sudah ada. Zaman itu sudah ada. Memang itu orang-orang Jawa waktu itu yang dianut, yaitu yang seperti itu. Seperti yang namanya Kapitayan tadi. Kapitayan ini kan kepercayaan. Nah, kita akan menyebutnya Kapitayan. Tapi kalau kita dengan bahasa-bahasa yang sekarang, kepercayaan itu. Dan juga mereka juga hidup beragama dan berrukun juga. Walaupun ada imigran yang datang ke Jawa waktu itu, tidak menolak, selalu diterima. Iya, betul. Selalu diterima. Baik tadi yang mulai agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam. Dan Islam tetap diterima. Asalkan tadi tetap saling rukun. Saling rukun, saling menghormati, dan saling bantu membau dan membantu untuk ketentraman makhluk di jagat raya, kan begitu. Intinya kan begitu, Mas. Nah, dan juga mereka ini tidak pernah saling mencemooh. Nah, tidak ada yang saling mencemooh, tidak ada saling memfitnah, tidak ada saling menghina antara agama satu ke agama yang lain. Mereka selalu hidup berdampingan di waktu itu. Nah, di waktu itu. Kadang kita kalau sekarang ini satu keyakinan, ya satu keyakinan aja kadang kita tidak rukun, saling menghina, saling memfitnah, saling menghujat. Nah ini satu seiman saja, seiman sudah seperti itu, apalagi dengan yang lain. Nah gitu. Nanti justru kita jadi bahan ketertawaan orang lain, kan gitu. Artinya memalukan, nah gitu. Nah, jadi kita pakai contoh-contoh leluhur-leluhur kita yang sudah terjadi di saat itu. Mereka selalu hidup rukun, tidak ada yang saling menghujat waktu itu, tidak ada yang saling melarang apapun, tidak seperti sekarang. Ini dilarang, ini dilarang, sampai rokok aja ya dilarang, gitu. Nah, nampun itu Kapitan itu gimana kita sih? Kalau Kapitayan ini sebetulnya tidak banyak kitab, Mas. Tidak ada kitabnya. Kalau mereka hanya kan guru ke guru waktu itu. Nah, ada guru ke guru, guru ke guru. Kalau guru-guru seperti kalau kita Brahmana, nah kedua ya Brahmana. Dan mereka kalau mengajarkan jadi itu mengurangi makan dan minum. Nah, mengurangi makan dan minum, dikurangi makan dan minumnya. Kalau kita sekarang kan makan sehari 3 kali. Nah, kalau dulu kita mengurangi, bisa 1 hari 1 kali. Pagi makan, malamnya mungkin tidak. Begitu itulah. Seperti itu, mungkin keyakinan itu. Dan kita berubahnya ini kan setelah ada
yang namanya imigran tadi. Nah, dari pendatang tadi. Dan ajaran Jawa ini tidak menyimpang dan tidak berlawanan atau mungkin insya Allah tetap berjalan dengan agama Islam yang sekarang. Nah, itu sekarang. Kecuali ada yang mengatik-atik, Mas. Kalau ada yang mengotak-atik, kisruh lagi. Nah, itu kisruh lagi. Dia yang mengakibatkan kita tidak rukun dengan yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini. Nah, dan untuk kapitayan. Nah, untuk kapitayan ini mungkin anak-anak muda, mungkin juga masih awam. Masih mungkin tidak tahu bahwa sebelum ada Islam ini masih ada yaitu yang namanya agama kapitayan yang dianut oleh leluhur kita dulu. Nah, dan bahkan mereka walaupun dengan memakai alat, dan alatnya seperti satu dupa. Nah, yang kedua adalah bunga. Nah, dupa, bunga, dan juga kalau waktu itu kan belum ada minyak wangi. Jadi yang diambil dari itu kayu gaharu. Nah, dari alam, kayu gaharu atau kayu cendana. Nah, itu. Jadi bisa untuk alat. Nah, sebagai alat kabudayaan, alat seni juga ada, yaitu seperti kalau alat seni kabudayaan itu seperti wayang, keris dan lain sebagainya. Terus waktu kapitayan zaman Niko, itu jauh kali wali itu jauh nanti. Jauh, Mas, jauh. Zamannya wali, kapitayan memang sudah ada duluan. Agama kapitayan sudah ada duluan. Dan mungkin ada cara-caranya, agama kapitayan ini ada cara-caranya sembahyangnya sendiri. Nah, cara sembahyangnya sendiri ada. Dan kalau sembahyangnya mereka ini kan memanggil saudara-saudaranya. Seperti kakang kawah dan adik Ari ini dipanggil, tetapi dengan swargan kita dibuka. Kita buka dan ini kita sebutkan. Nah, kita sebutkan itu contoh, salah satu contoh saja, sedikit saja. Ini saya sebutkan, itu tetap memanggil Bopo Angkoso Ibu Pertiwi, Bopo Rino Ibu Wengi. Nah, itu. Dan ini tetap ada, Mas. Sampai sekarang mungkin orang-orang tua pun sampai sekarang mungkin tetap memakai. Nah, ini kan kalau selengkapnya mungkin nanti mungkin saya kena protes nanti kalau saya sebutkan semua. Mantranya tadi. Nah, itu. Karena mantra ini adalah salah satu alat, untuk sembahyangnya kapitayan tadi. Dan mungkin untuk saat ini mbah-mbah atau yang masih sehat atau masih sugeng mungkin insya Allah masih ingat atau masih bisa yang namanya agama kapitayan tadi, masih bisa karena mereka kan tidak bisa menyebut Allah aneh itu. Nah, Gusti Allah. Nah, kalau yang dulu itu atau leluhur kita ini menyebutnya Sang Yang Toyo atau Sang Yang Taya, artinya kosong. Nah, kosong atau ada tetapi tidak ada, itu Toyo. Nah, atau Tan Keno Kinoyo Ngopo, adalah tidak bisa diangan-angan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipegang, tidak bisa didekati. Nah, tapi sudah ada di situ, begitu. Nah, kosong. Nah, ini contohnya seperti yang kembali yang kemarin, seperti yang amben tadi. Nah, ada atau longan tadi, longan. Nah, itu hanya kosong, artinya kosong. Ada tetapi tidak ada. Itu yang namanya Toyo atau Sang Yang Toyo tadi. Tan Keno Winoyo Ngopo. Nah, dan yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, artinya untuk menghidupkan kembali, jangan sampai melupakan agama leluhur kita. Nah, oke, kalau para wali yang lain mengajarkan syariat-syariat tadi. Akan tetapi jangan dilupakan
ajaran leluhur kita, yaitu hakikat. Nah, hakikat tadi. Itu makanya oleh Syekh Siti Jenar diajarkan kembali, diajarkan kembali yang kapitayan tadi. Nah, yaitu dengan nama yang lain, yaitu hakikat. Nah, dengan nama yang lain, bukan nama dari yang dulu agama kapitayan, tapi diganti nama dengan nama hakikat. Nah, itu ada yang syariat dan hakikat. Jadi hakikat dan syariat berjalan berdampingan supaya seimbang, kan begitu. Burung sayapnya kalau cuma satu juga nggak bisa terbang. Nah, ibaratnya cuma kita mempelajari syariat tok. Nah, kita mempelajari syariat tok, timpang nantinya. Kita taunya cuma haram, bid'ah. Nah, itu dan yang sebagainya. Tapi kita kalau kita imbangi lagi, sayap ini bisa lengkap, kiri kanan ada sayapnya, mungkin juga bisa seimbang. Burung terbangnya bisa seimbang, bisa terbang tinggi. Nah, itu Mas. Ngeten Mas. Tak jarang wonten pendatang nih, betul ajaran agama sama di luar menika. Betul. Leluhur kita niku mun sumerep matur piyambak Gusti Allah nih. Betul sekali Mas. Betul sekali. Bahkan mereka makanya sakti-sakti. Karena mereka ini belajarnya betul-betul yakin Mas. Betul-betul yakin bahwa Tuhan itu ada di sini. Nah, Tuhan ada di sini dan bisa diolah dan bisa diwujudkan di dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk kekuatan. Nah, kekuatan di situ. Nah, yang kapitayan ada kepercayaan. Mereka percaya kepada Allah tadi. Nah, sama-sama niku pun lalu kita pun sumerep lek zakatnya sebenarnya ketindak. Betul Mas. Betul. Nah, dan juga poro wali atau pendatang tadi dan para imigran tadi kan bukan datang ke Jawa ini bukan sekedar datang toh. Mereka itu diutus Mas. Nah, ada utusan yang dari negeri lain, dari negaranya. Contoh sekarang. Seperti para wali yang periode pertama. Itu seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Dibakir. Mereka dari sana juga dari negaranya diutus, diperintahkan untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Arti itu, nah, khususnya di Jawa itu. Nah, diutus Mas. Orang-orang Pak Hindu, jadi dari India sana juga diutus. Melewati mana? Jadi yang dilewati pertama adalah Kutai, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dari Kutai dulu mereka menguasai daerah Kalimantan Timur. Kutai dikuasai bahwa menjadi kerajaan, yaitu kerajaan Kutai yang tertua, akhirnya menyebar. Nah, mereka kemudian mendirikan Sriwijaya, mendirikan Tarumanegara, Mataram dan lain sebagainya, akhirnya menyebar. Nah, otomatis Hindu tadi tidak cuma satu tempat, otomatis mereka menyebar. Nah, dan juga Buddha. Kalau agama Buddha ini kan otomatis kan Cina. Nah, ya kan Cina. Nah, dan Cinanya yang datang dari negaranya diutus datang ke Jawa. Pusat pemerintahan yang untuk penyebaran agama ini pasti di Jawa. Baik ini dari Hindu atau Katolik, Kristen dan lain sebagainya, termasuk Islam, otomatis di Jawa. Nah, di Jawa yang dekat dengan pelabuhan tersebut. Nah, pelabuhan tersebut pasti yang dipengaruhi mencari pengaruh atau mencari kepercayaan pada masyarakat, terutama yang di pinggir atau di pinggir pantai, dekat-dekat pelabuhan. Nah, ini atau di pasar-pasar. Nah, dan yang tempat yang paling ramai di saat itu adalah di pelabuhan. Nah, makanya mereka menyebarkan kepercayaan lewat pelabuhan dan pelabuhan, berpindah-pindah mencari pengikut. Tidak ketinggalan juga para wali juga seperti itu. Nah, cuma
penak ngomong ini, mandi-mandian omongnya. Menawi pinteran-pinteran waktu itu. Nah, mereka kan ahli politik. Tanpa ahli politik, mereka tidak mungkin dikirim. Nah, tidak mungkin diutus, begitu. Nah, dan juga kebetulan orang-orang Jawa ini zaman dulu sangat ramah tamah. Lalu betul, tidak menolak siapapun yang datang, ajaran apapun yang datang tetap diterima dengan tangan terbuka. Betul, tidak berontak, tidak menolak. Nah ini, cuma diterima dengan baik. Kenyataannya, nah saya faktakan saja di Indonesia, terutama di Jawa juga, semua agama ada di negeri kita. Nah itu, berarti semua enggak akan. Nah, monggo, yang penting rukun. Dan agama Kapitayan ini juga mengandalkan kerukunan juga. Mereka tidak ingin bentrok dengan yang lain. Semua menjaga kerukunan, menjaga persatuan tadi. Nah, terutama kalau Kapitayan ini mempersatukan diri atau mensucikan diri untuk yaitu manunggaling kawula Gusti tadi. Nah, supaya bisa roh aku ki sapa. Nah, betul Pak. Betul. Kalau orang dulu memang maksud atau maunya, niatnya tetap mencari diri sendiri, mencari jati diri. Nah, tapi kalau sekarang terbalik, Mas. Yang bingungkan kan begini. Contoh seperti saudara-saudara kita yang di perempatan jalan, anak-anak pang. Nah, mereka mencari jati dirinya. Nah, tapi lewat seperti itu. Nah, kali ini bisa salah pahamnya di situ. Mencari diri sendiri atau mencari jati diri, tetapi di perempatan jalan. Nah, ini. Nah, mencari apa? Kan begitu. Nah, ini perlu dipertanyakan, Dan untuk sedulur semuanya bahwa agama Kapitayan, agama sebelum adanya yang kita anut sekarang dan dulu nenek moyang sudah pernah melakukan yang namanya agama Kapitayan atau agama kepercayaan. Nah, dan mereka juga hidup untuk berdampingan, akhirnya berdampingan dengan agama yang lain dan bisa menerima agama-agama yang baru datang. Nah, kalau sebetulnya seperti Islam kan bukan agama baru, Mas. Nah, Islam ini sebetulnya bukan agama baru. Justru Islam ini lebih tua. Jagat raya jadi Islam sudah ada, kan begitu. Nah, cuma cara pengolahannya yang berbeda. Nah, dari setiap nabi cara penyampaian berbeda, kan begitu. Nah, dan kebetulan yang terakhir nabi adalah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seperti ini, kan begitu. Dan setiap nabi ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, baik itu nanti baik yang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain sebagainya, ciri-cirinya berbeda. Cara tetap mengajak ke jalan kebenaran, tapi mereka dengan jalan yang berbeda, caranya yang berbeda. Contohnya kalau kita mau ke Surabaya, bisa lewat tol, bisa lewat jalan bawah, lewat Pandaan. Nah itu. Nah seperti itu contohnya. Nah, dia untuk zaman saat menikah, Kapitayan menikah, niku tahun tak ada 1000. Kalau agama Kapitayan ini sudah mulai sebelum Mataram sudah ada, Mas. Mataram kuno nih. Betul, sebelum Mataram kuno pun sudah ada. Ya, makanya saya sebutkan dari abad-abad yang lalu. Nah, ya, abad yang lalu. Dan bahkan sejak zaman Majapahit pun tetap menganut agama tersebut. Itu agama Kapitayan. Ini asli orang Jawa. Nah, makanya orang Jawa
jangan sampai menghilangkan ini. Bener ngomong wong Jawa aja lali Jawane. Nah, adat atau unggah-ungguh tetap kita sopan santun tetap kita pakai. Nah, yaitu namanya adat ketimuran. Kita bisa saling menghormati bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua. Nah, sopan santun kita jaga. Ini hanya untuk supaya Jawa ini jangan sampai hilang. Nah, kadang orang Jawa sekarang ini banyak hitungan itu pun anak-anak kecil contohnya yang namanya 20 atau 22 selawe dia kan sudah bingung loh 22 itu piro apa toh. Nah itu anak kecil. Nah ada kadang ditanyakan. Nah ini ditanyakan huruf atau hitungan ini pun kadang anak-anak masih bingung ngertinya bahasa Indonesia. Memang sudah bahasa kiri Pak. Yang pertama nikah itu pelajaran bahasa daerah pun koyo-koyo pun berkenal. Betul Pak. Betul. Padahal di situ adalah sumber dari segala sumber untuk kita mempelajari yang kejawen tadi. Nah, dan contohnya prasasti yang tertinggal, prasasti kerajaan itu pun dengan bahasa Jawa kuno. Betul. Kalau kita bisa membaca dengan bahasa Jawa yang sekarang, ini kita sudah punya dasar untuk menggabungkan dengan yang tulisan kuno tadi. Nah, dan bahasa Jawa kuno atau pakai dengan bahasa Sangsekerta, ini adalah bahasa India. Nah, dengan bahasa itu tulisannya seperti tulisan India, Mas. Yang sekarang berada di Bali. Nah, di Bali ini adalah bahasanya Jawa kuno. Tulisannya Jawa kuno. Cuma yang tidak ada, yang di sana adalah satu huruf. Yaitu huruf Do. Tidak ada. Kalau kita masih lengkap. Bali Hono Coroko sampai habis. Tapi kalau di Bali tidak ada yang satu huruf. Yaitu Do. Ada yang di sana makanya di sana T semua. Tu, to, to. Jadi to-nya yang ada. Kalau do hilang. Tidak ada. Makanya kalau orang Bali kalau kita itu. Kalau orang Bali itu. Nah, makanya karena yang do tadi tidak ada. Satu huruf tidak ada. Nah, ini. Atau yang tadi melakukan apa? Bottom itu tadi yang Bali dan Bali yang masih melestarikan adalah saudara-saudara kita yang ada di Pulau Dewata. Nah, makanya di Pulau Dewata adalah pulau yang masih dilindungi para dewa. Insya Allah seperti itu. Anggapannya pengertian kita seperti itulah. Nah, untuk sedulur kita semuanya kita hidup rukun. Diminta untuk rukun. Ini sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita yang terdahulu untuk supaya hidup rukun. Nah ini, supaya hidup berdampingan, saling menjaga, dan juga untuk ketentraman semua umat manusia. Nah ini Mas. Oke, monggo. Mungkin. Dan terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya sementara. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.